Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisfihana Afifah dan Virgianisa Masifa dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul yang pertama yaitu perkiraan masyarakat masa depan dan yang kedua yaitu upaya pendidikan dalam mengatasi masa depan. Yang pertama yaitu perkiraan masyarakat masa depan. Masyarakat masa depan memiliki berbagai karakteristik umum dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Kecenderungan globalisasi. Globalisasi pada saat ini tampaknya tidak akan dapat dihindari oleh negara-negara di dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Menolak dan menghindari globalisasi sama artinya dengan mengucilkan diri dari masyarakat internasional. Berbagai tanggapan dan kecenderungan perilaku masyarakat dalam menghadapi globalisasi secara garis besar dapat dibedakan menjadi sikap positif dan negatif sebagai berikut. 1. Sikap positif. Yang pertama, masyarakat akan menerima secara terbuka. Yang kedua, mereka akan mengembangkan sikap antisipasi dan selektif, serta adaptif terhadap globalisasi yang ada. Yang ketiga, tidak meninggalkan unsur-unsur budaya asli. Yang kedua, sikap negatif. Mereka akan tertutup dan was-was dan akan merasa acuh tak acuh, dan mereka juga akan merasa kurang selektif dalam menyikapi perubahan-perubahan modernisasi. Pengaruh positif globalisasi terhadap aspek kehidupan masyarakat. Dilihat dari aspek politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Yang kedua, dari aspek ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatnya kesempatan kerja, dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut, akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Dari aspek sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin, dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Pengaruh negatif globalisasi terhadap aspek kehidupan masyarakat. 1. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran sehingga tidak menutup kemungkinan ideologi Pancasila akan berubah menjadi ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, rasa nasionalisme bangsa akan menghilang. 2. Dari aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri yang membanjiri negara Indonesia. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari lembaga pendidikan. Iptek memang tidak segaris lurus dengan pencipta kesejahteraan masyarakat dalam rangka kebijakan iptek secara nasional. Tidak bisa dipungkiri kalau iptek sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Contohnya komputer dan handphone adalah salah satu bentuk kemajuan teknologi yang makin banyak dipergunakan oleh masyarakat untuk mempermudah aktivitas manusia. Dampak positif perkembangan iptek. 1. Memberikan berbagai kemudahan. Perkembangan iptek dapat membantu manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan kegiatan industri dan telekomunikasi. Contohnya yaitu perkembangan iptek seperti kegiatan pertanian yang dulunya hanya menggunakan bajak sawah dengan menggunakan alat tradisional, kini bisa menggunakan peralatan mesin sehingga aktivitas penanaman dapat lebih cepat dilaksanakan tanpa memakan waktu yang lama dan tidak pula terlalu membutuhkan tenaga yang banyak. 2. Mempermudah meluasnya media informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita, di mana tanpa informasi kita akan serba ketinggalan. Terlebih ketika berbagai media cetak dan elektronik berkembang pesat. Hal ini memaksa kita mau tidak mau harus bisa dan selalu mendapatkan berbagai informasi.
Pada zaman dahulu, kegiatan pengiriman berita sangat lambat. Namun sekarang dengan adanya handphone, kita bisa dengan mudah mengetahui keadaan atau memperoleh berita tentang sesuatu tanpa harus menunggu balasan yang lama. Dampak negatif perkembangan iptek. 1. Mempengaruhi pola berpikir. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agresif dan penasaran serta suka dengan hal baru, terutama dengan adanya berbagai perubahan pada berbagai peralatan elektronik. Namun, ternyata perkembangan tersebut tidak hanya berdampak terhadap pola berpikir anak, tetapi juga berdampak terhadap pola berpikir orang dewasa dan orang tua. Terlebih, setiap harinya masyarakat kita disajikan dengan berbagai siaran yang kurang bermanfaat dari berbagai media elektronik. 2. Hilangnya budaya tradisional. Dengan berdirinya berbagai gedung mewah seperti mal, perhotelan, dan lain-lain mengakibatkan hilangnya budaya tradisional seperti kegiatan dalam perdagangan yang dulunya lebih dikenal sebagai pasar tradisional kini berubah menjadi pasar modern. Begitu juga terhadap pergaulan anak-anak dan remaja yang sekarang sudah mengarah kepada pergaulan yang bebas. 3. Banyak menimbulkan kerusakan. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, hingga saat ini, Indonesia lebih dikenal sebagai negara yang sedang berkembang dengan tren yang terus berkembang entah sampai kapan. Dan kita tidak mengetahui kapan istilah negara berkembang tersebut menjadi negara maju. Kemajuan iptek tidak hanya merusak kebudayaan asli nasional, tapi juga merubah sikap dan moral anak bangsa, khususnya generasi muda. D. Peningkatan layanan profesional berbagai bidang kehidupan manusia karena perkembangan iptek yang makin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis yang semakin tinggi. Oleh karena itu, manusia masa depan tersebut makin menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkannya. Layanan yang diberikan oleh pemangku profesi tertentu atau layanan profesional akan semakin penting untuk kebutuhan masyarakat tersebut. Status profesional memerlukan persyaratan yang berat sehingga tidak semua jenis pekerjaan dapat memperolehnya, sehingga tuntutan mutu layanan profesional tersebut semakin tinggi pula. Hal itu menuntut suatu kerja sama antar tenaga profesional yang semakin erat. Dengan demikian, kualitas hidup dan kehidupan manusia dalam masyarakat di masa depan akan lebih baik lagi. 2. Peningkatan upaya masa depan. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat dan sebagainya, telah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Pengembangan pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematik. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan kunci keberhasilan bangsa dan negara Indonesia dalam abad 21 yang akan datang. Untuk itu diperlukan A. Tuntutan manusia masa. Setiap upaya manusia untuk menyesuaikan diri terhadap konstelasi dunia pada masanya, pada masa lampau kini akan datang adalah proses modernisasi sebagai perkiraan masyarakat masa depan. Tuntutan manusia Indonesia di masa depan diarahkan kepada pembekalan kemampuan yang sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di masa depan tersebut. Beberapa di antaranya seperti 1. Ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan. 2. Kreativitas di dalam menemukan alternatif pemecahannya. 3. Efisiensi dan etos kerja yang tinggi. B. Upaya mengantisipasi masa depan. 1. Perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai merupakan norma, acuan yang seharusnya, dan atau kaidah yang akan menjadi rujukan perilaku. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bagi bangsa Indonesia dengan masyarakat yang majemuk, terjadi variasi sistem nilai dan tata kelakuan atau sebagai wujud ideal dari kebudayaan Nusantara. Salah satu pengaruh nilai yang akan tampak dalam sikap atau attitude seseorang. Kalau nilai masih bersifat umum, maka sikap selalu terkait dengan objek tertentu dan disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tersebut. Dapat positif ataupun negatif. Sebagai kemampuan internal, kemungkinan berbagai alternatif untuk bertindak.
Dalam sikap dapat dibedakan atas 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif. Perubahan nilai dan sikap dalam rangka mengantisipasi masa depan haruslah diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat diwujudkan keseimbangan dan keserasian antara aspek pelestarian dan aspek pembaruan. Nilai-nilai luhur yang mendasari kepribadian dan kebudayaan Indonesia seyogianya akan tetap dilestarikan agar terhindar dari krisis identitas. 2. Pengembangan kebudayaan. Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan luas, termasuk hal berkaitan dengan sarana kehidupan manusia. Kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, sampai demikian sistem teknologi dan peralatan. Kurt Jaraningrat, 1974-12. Unsur terakhir tersebutlah yang paling mudah berubah dibandingkan dengan unsur lainnya. Akan tetapi, perubahan masyarakat Indonesia dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi telah menyebabkan keseluruhan unsur-unsur tersebut akan mengalami pengaruh yang kuat. Oleh karena itu, manusia Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh budaya setempat atau sesuai etnis yang ada di Nusantara dan budaya Indonesia yang berkembang dari puncak budaya-budaya tersebut, tetapi juga menerima berbagai pengaruh dari budaya dunia. Refleksi 1993-4. Dalam menghadapi berbagai pengaruh tersebut, tiap individu diharapkan dapat menyelaraskannya dengan baik, agar dapat menyesuaikan diri dengan dunia yang selalu berubah tersebut dengan berhasil. Saling berpengaruh dalam pengembangan kebudayaan dunia ini merupakan hal lumrah. 3. Pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan karena pendidikan selalu berorientasi pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan sarana pendidikan sebagai salah satu prasyarat utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Khusus untuk menyongsong era globalisasi yang makin tak terbendung, terdapat beberapa hal yang secara khusus memerlukan perhatian dalam bidang pendidikan. Santoso S. Hamijovo, 1990-33, mengemukakan 5 strategi dasar dalam era globalisasi tersebut, yakni pertama, pendidikan untuk pengembangan iptek, dipilih terutama dalam bidang-bidang yang vital seperti manufacturing pertanian sebagai modal utama untuk menghadapi globalisasi. Kedua, pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen termasuk bahasa-bahasa asing yang relevan untuk hubungan perdagangan dan politik sebagai instrumen operasional untuk berkiprah dalam globalisasi. Ketiga, pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan sebagai penangkal terhadap menurunnya kualitas hidup dan hancurnya sistem pendukung kehidupan manusia. Keempat, pendidikan untuk pengembangan sistem nilai termasuk filsafat, agama, dan teologi demi ketahanan sosial budaya termasuk persatuan dan kesatuan. Kelima, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga pendidikan dan kepelatihan termasuk pengelola sistem pendidikan formal dan non-formal demi peningkatan pemerataan mutu, relevansi, dan efisiensi sumber daya manusia secara keseluruhan. Khusus untuk pendidikan tinggi, terdapat kecenderungan berkembangnya pola pemecahan masalah secara multidisiplin. Oleh karena itu, diperlukan suatu program pendidikan yang kuat dalam dasar keahlian yang akan memperluas wawasan keilmuan dan membuka peluang kerjasama dengan bidang keahlian lainnya. Sekian itu saja dari kelompok kami. Kalau ada kurang, mohon dimaafkan dan menunggu pertanyaan kalian semua secara terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.